Setelah malam ini, aku mau cerai. Fokus, jangan banyak bicara. Halo, Tante. Aku sudah putuskan untuk cerai dengan Calvin. Kamu yakin? Tante, kamu juga tahu, aku bisa bersamanya karena ada perjanjian itu. Sekarang perjanjian sudah berakhir. Cindy juga sudah cerai dan pulang. Sekarang dia sangat bahagia, sudah tidak membutuhkanku. Baiklah, selama ini sudah menyusahkanmu. Awalnya, kupikir dengan pengorbananmu akan membuatnya mencintaimu. Ternyata, sudahlah. Lagi pula, sekarang Cindy sudah kembali. Aku juga tidak khawatir lagi. Calvin, kamu menyia-nyiakan peluang. Studi di luar negeri. Kalau sekarang kamu masih mau pergi, aku akan membantumu. Tidak perlu, Tante. Aku mau pergi secepatnya. Baiklah. Kak Calvin, aku sudah di pesawat. 2 jam lagi mendarat. Baik, aku akan menjemputmu sekarang. Calvin, kita cerai saja. Baik, letakkan di sini. Tanda tangan di sini. Setelah sebulan masa tenang, aku akan pergi. Iya, aku tidak pulang makan. Calvin, kamu tahu apa yang kubilang tadi? Soal donasi ke panti asuhan, tadi yang ditandatangani juga tentang ini kan? Kamu sudah beritahu aku kemarin. Kenapa? Tidak ada. Calvin, kontrak donasi sudah kamu tanda tangan di bulan lalu. Sudah 5 tahun kita menikah. Kamu masih memikirkan orang lain. Sekarang perjanjian sudah berakhir. Cindy juga sudah cerai dan pulang. Akhirnya kamu dapat yang diinginkan. Menikahi orang yang kamu cintai. Akhirnya aku sudah bisa pergi. Mulai sekarang, kita sudah bisa memulai hidup baru. Calvin, ini hadiah Valentine untukmu. Sampah apaan? Buang saja. Calvin, selamat tahun baru. Kamu tidak capek selalu siapkan semua ini? Hannah, aku kesal setiap kali melihatmu. Calvin, selamat ulang tahun. Tidak perlu, bawa pergi. Hubungan selama 5 tahun tidak sebanding dengan satu pesan dari cinta pertamanya. Calvin, mari kita akhiri saja. Memang berasal dari keluarga miskin.
Bahkan kardus bekas pun mau dijual. Selama ini kamu mengambil tempat yang bukan milikmu. Akhirnya kamu tahu, sudah saatnya kamu Hei, aku lagi bicara denganmu. Kamu tuling. Sudahlah, Yona. Jangan bilang begitu ke Nona Hana. Bagaimanapun, dia kakak iparmu. Kakak ipar, Kak Cindy, apa kamu lupa? Ya, baru ku bilang di mobil, kakakku hanya mencintaimu. Hatinya selalu memikirkanmu. Tiap minggu ke luar negeri bertemu denganmu. Semua hadiah ini dibeli untukmu. Kamu masih tidak ngerti maksud kakakku? Hana, Kak Cindy, baru saja pulang. Rumah perlu direnovasi. Beberapa hari ini, dia tinggal di rumah kakakku. Oh, lalu? Bukan. Sikap seperti apa ini? Sudahlah, Yona. Atau aku pergi dulu. Tetapi, ini rumah pengantin kakakmu. Lagi pula, sepertinya, Nona Hana tidak begitu senang. Kenapa kamu harus pergi? Dia siapa sih? Hanya seorang pengikut setia kakakku. Apa haknya untuk marah? Benar, aku tidak berhak untuk marah. Nona Cindy, kamu tinggal saja dengan tenang di sini. Tidak perlu pergi. Ayo. Lebih baik tinggalkan saja pria yang tidak mencintaiku. Pindahkan semua koper itu ke kamar utama. Itu kamar utama untuk Bu Hana. Tidak apa-apa, pindahkan saja. Untung kamu tahu diri. Kenapa diam saja? Cepat masak. Oh iya, Cindy tak bisa makan pedas. Ingat, masak lebih hambar. Aku tidak bisa. Apa? Ini salahku. Aku tidak seharusnya tinggal di sini. Aku hanya orang luar. Jangan minta Hana masak. Lebih baik aku pergi. Cindy. Cindy, ini adalah rumahmu. Tinggal saja di sini. Kamu mau kemana? Hana, hanya masak untuk Cindy. Kenapa harus marah-marah? Aku terluka. Sementara tidak boleh kena air. Kapan terjadi? Kemarin malam, Hanya luka sekecil ini tidak akan mati. Kak Cindy sudah lapar. Ini sangat penting. Lupa, dia punya mak kan? Cepat minta Hana masak untuk Kak Cindy. Kenapa? tidak apa-apa. Mungkin karena gula darah rendah. Kak, gula darah Kak Cindy sudah rendah. Hana, cepat masak untuk Cindy. Sudah aku bilang, aku tidak bisa. Sekali lagi ku bilang, segera masak untuk Cindy. Sudah ku bilang, kamu masak untuk Cindy. Jangan paksa aku marah. Kelvin, akulah istrimu yang sah. Kamu suruh aku masak untuk wanita lain dan memukulku demi dia? Sudahlah, Kak Kelvin. Kalian juga jangan menyusahkan Nona Hana lagi. Dia kan memang tidak bisa. Atau hari ini, kita makan hotpot saja? Aku masih ingat waktu SMA. Aku sering ke rumahmu makan hotpot. Aku selalu merindukan rasa masakan Bu Wati waktu di luar negeri. Bu Ati, cepat siapkan. Baik, Pak Calvin. Lebih baik kamu jangan berulah. Jangan menindas Cindy. Sudah kamu lihat, kakakku sama sekali tidak menyukaimu. Segeralah pergi jika menyadari diri. Jangan mengganggu di sini. Kamu segera akan dapatkan yang kamu inginkan. Apa maksudmu? Maaf Nona Hana, baru saja aku memutuskan. Tanpa persetujuanmu, kamu jangan marah. Lagi pula, kamu tidak terlibat dalam kenangan antara aku dan Kak Calvin. Tenang saja, aku tidak akan marah. Kelvin, jika kamu sama sekali tidak hargai hubungan kita selama 5 tahun, maka aku juga tidak perlu ragu lagi. Halo, pesan tiket pesawat untuk esok, jam 8 malam. Baik, terima kasih. Hana, bertahan sebentar lagi. Kamu akan segera bebas. Cindy. Nah, ini baru saja dikirim dari Barkora. Sangat segar.
Terima kasih, Kak Calvin. Kamu juga makan. Maaf, Nona Hana. Aku lupa kamu alergi terhadap makanan laut, jadi tidak bisa makan. Iya, tidak apa-apa. Aku makan yang lain saja. Nona Hana, tolong berikan aku sayur yang di sampingmu itu. Ya. Hana, kamu tidak apa-apa. Sakit sekali. Kak Cindy, kamu kenapa? Cindy, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kamu bawa Nona Hana ke rumah sakit dulu. Sepertinya lukanya lebih parah. Apa tidak apa-apa? Dulu kamu nangis berjam-jam hanya karena sedikit luka. Sekarang bahkan sudah luka bakar. Hana, kamu ini gimana sih? Tak mampu memegang piring. Kamu sengaja ya? Tidak. Apa tidak? Aku sudah lihat karena kamu tidak pegang erat, jangan jatuh. Sudah kubilang bukan aku. Kamu tidak lihat aku juga terluka? Kamu Sakit sekali. Kak Cindy, Kak, jangan diam lagi. Bawa Kak Cindy ke rumah sakit. Aku. Kak Calvin, kalian bawa Nona Hana ke rumah sakit saja. Lukanya tampak lebih parah. Yeay, apa yang parah? Dia tahan banting. Sepertinya dia hanya manfaatkan keadaan untuk dapat perhatian dari kakakku. Kak, cepatin bawa Kak Cindy ke rumah sakit. Jangan sampai tambah parah. Cindy dimanjakan sejak kecil. Aku bawa dia ke rumah sakit dulu. Lukamu tidak parah. Pergi sendiri. Panggil dokter kulit terbaik di kota ini ke rumah sakit. Baik. Pak Calvin baik terhadap Nona Cindy. Padahal hanya terkena sedikit minyak, dia sudah begitu khawatir dan memanggil dokter kulit terbaik di kota untuk memeriksanya. Benar, hanya luka sekecil itu sebentar lagi pun akan sembuh. Seandainya ada pria seperti ini, ada yang suka padaku, aku senang. Tak usah berharap pria seperti itu. Tidak akan pernah kamu temui. Kalian lihat, Bu Hana tidak dapat perlakuan seperti ini. Bu Hana benar-benar sangat kasihan. Jelas-jelas istri sah, tapi diperlakukan seperti ini. Bagaimana kalau hari ini kita bertaruh? Pasangan siapa yang bisa mengambil cincin ini dari kolam renang? Tanah bagian utara akan jadi miliknya. Bagaimana? Baik. Calvin, kamu mau tanah itu? Siapa yang tidak mau tanah itu? Baik, aku mengerti. 3, 2, 1. Sudah kulempar. Hana, Calvin, aku sudah dapat cincinnya. kamu nggak bisa berenang. Kenapa mau lompat? Kamu gila. Sudah kubilang, aku akan mengabulkan semua keinginanmu. Hana, ayo kita menikah. Aku akan berusaha mencintaimu. Iya. Calvin, sudah 5 tahun ku coba segalanya. Kamu juga tidak mencintaiku. Di hatimu, semua pengorbananku tidak sebanding dengan Cindy. Tenang saja, kedepannya aku tidak akan mengganggumu lagi. Bu Hana, kamu mau kemana? Aku mau pergi menjalani kehidupanku. Sampai jumpa, Calvin. Sampai jumpa, keluarga Van. Mulai sekarang, kita tidak bertemu lagi. Dokter, bagaimana keadaannya? Nona Cindy tidak terluka, hanya kena sedikit minyak cabai di tangan. Cukup lap dengan tisu saja. Mana mungkin? Dokter, kamu sudah periksa dengan baik? Kulit Kak Cindy sangat sensitif. Mana mungkin tidak apa-apa? Aku sudah praktik puluhan tahun, diagnosaku tidak pernah salah. Kalau tidak percaya, boleh lihat sendiri. Sudah, jangan ribut lagi. Terima kasih, dokter.
Maaf, Kak Calvin. Tadi aku terlalu takut. Karena panik, jadi... Kak, pasti karena Hana. Dia tidak melakukannya dengan baik. Ini tidak bisa salahkan Kak Cindy. Calvin, kamu tidak marah, kan? Tidak, kamu istirahat dulu. Aku mau menelpon sebentar. Pak, pergi ke Bandara Internasional Gemilang. Maaf, nomor yang Anda tuju. Hana, berani sekali tidak angkat teleponku. Minta Hana angkat teleponku. Berani sekali menolak teleponku. Pak Calvin, apa kamu tidak tahu? Bu Hana tidak berada di rumah. Dia sudah pergi. Apa? Hana sudah merasa dirinya hebat. Berani-beraninya dia kabur dari rumah. Iya, Kak. Hanya kena sedikit minyak. Manja sekali. Kak, kamu harus marahi dia. Hari ini akan kuberi pelajaran buat dia. Hana, kemana kamu bersembunyi? Hana, kemana kamu bersembunyi? Jangan pikir kamu bersembunyi, jadi aku tidak akan menemukan. Cepat keluar. Pak Calvin. Mana Hana? Suruh dia keluar. Bu Hana. Cepat katakan di mana dia. Bu Hana sudah pergi. Apa? Tadi Bu Hana tinggalkan sebuah map dokumen, membawa koper, lalu pergi. Kami tidak bisa menghalanginya. Apa tidak bisa menghalanginya? Sebentar, Kak. Kenapa? Hana begitu licik. Dia pasti sengaja kabur dari rumah untuk menarik perhatianmu. Apa kamu lupa? Dulu, waktu dia mengejarmu, tak ragu pakai segala cara. Memang wanita ini hanya bisa pakai cara rendahan seperti ini. Sepertinya kali ini Bu Hana benar-benar marah. Lebih baik kamu lihat. Siapa tahu di dalam memang ada sesuatu yang sangat penting. Kak Calvin, kalau begitu coba buka saja. Siapa tahu itu adalah kejutan yang diberikan oleh Hana. Kak Cindy, kamu memang terlalu baik. Dia memperlakukanmu seperti itu. Kamu masih membelanya. Surat pernyataan cerai? Tidak mungkin. Dia begitu mencintaiku. Mana mungkin cerai denganku? Kapan ini ditandatangani? Kenapa aku tidak tahu? Ini memang tulisanku. Kenapa aku tidak punya kesan sama sekali? Sudah aku bilang, dia sengaja mempermainkanmu. Cerai? Mana mungkin dia rela cerai? Tanda tangan di sini. Aku akan pergi setelah 1 bulan masa tenang. Dasar Hana. Ternyata sudah merencanakan dari awal. Mau cerai kan? Kita lihat kamu bisa bertahan berapa lama. Kamu begitu mencintaiku, tidak mungkin cerai denganku. Selama 5 tahun ini, berkali-kali aku abaikan kamu. Kamu tidak pernah marah. Kali ini Cindy pulang dan tinggal di rumah. Kamu mulai marah padaku. Kebebasan yang kuberikan malah membuatmu keterlaluan. Kak, jangan marah. Kali ini Hana memang keterlaluan. Jelas-jelas dia tahu pentingnya Kak Cindy bagimu. Masih saja main dengan cara seperti ini. Emangnya siapa dia? Mau cerai kan? Baik, cerai saja. Ingin lihat kamu nanti kembali memohon maaf padaku. Penumpang dari Beigi menuju Itanio harap ke gerbang pemeriksaan tiket. Sekarang mulai pemeriksaan tiket. Halo, Tante. Hana, kamu benar-benar mau pergi? Iya, Baiklah, semoga perjalananmu lancar. terima kasih, Tante.
Calvin, kali ini kita tidak akan pernah bertemu lagi selamanya. Mana Hana? Belum pulang. Masih belum pulang? Siapa yang masak bubur hari ini? Suruh Hana pulang untuk masak lagi. Bu Hana belum pulang. Dari semalam. Jadi, Masih belum pulang? Jangan-jangan dia benar-benar pergi. Hana tidak pernah meninggalkan rumah selama ini. Jangan-jangan, kali ini dia. Kak Calvin, atau kamu telepon Nona Hana saja? Apa telepon? Kak, kapan kamu akan berikan status resmi pada Kak Cindy? Sudah lama aku nantikan dia. Menjadi kakak iparku. Apa kamu bilang? Aku bilang dari awal, Hana sudah mau cerai denganmu. Kamu juga tidak menyukainya. Kenapa kamu tidak bersama? Kak Cindy saja. Dari awal kamu sudah tahu dia mau cerai. Kemarin aku datang ke sini. Aku melihat surat pernyataan cerai di ruang tamu. Kak? Di ruang tamu. Kamu tidak tahu? Kenapa tidak bilang dari awal? Aku kira kamu tahu. Suruh Hana, jangan marah lagi. Telepon dia sekarang. Suruh dia pulang. Baik. Halo, nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Pak Kelvin, nomor ponsel Bu Hana tidak aktif. Sini ponselnya. Halo, nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Halo, nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Berani sekali dinonaktifkan nomor ponselnya.